Polemik terkait pembatalan kelulusan 34 perangkat kampung dan kelurahan dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terus berlanjut. Pembatalan ini diambil berdasarkan hasil keputusan bersama pemerintah daerah dan DPRD Sitaro dalam rapat dengar pendapat atau RDP di gedung DPRD Sitaro pada 10 Maret 2025 yang lalu. Adapun keputusan pembatalan kelulusan ini diambil setelah konsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB serta Badan Kepegawaian Negara BKN. Setiap waktu berjalan di proses seleksi P3K ini berbagai tindakan dan kami sebagai pekerja seleksi daerah tidak boleh menutup mata dan telinga terhadap proses yang terjadi, apalagi terkait dengan aduan-aduan. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Dr. Andes Deni D. Kondoy MSI menjelaskan bahwa pembatalan ini merupakan respon terhadap dinamika dan aduan masyarakat terkait proses seleksi P3K. Pemerintah daerah telah melakukan konsultasi dengan Kemenpan RB dan BKN yang menghasilkan dua usulan, yakni pembatalan kelulusan tenaga non-ASN yang telah lulus seleksi tahap 1 dan penetapan tidak memenuhi syarat bagi peserta yang lulus seleksi administrasi tahap 2. Namun situasi menjadi kompleks setelah terbitnya surat dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri pada 30 April 2025. Surat tersebut menegaskan bahwa kepala desa dan perangkat desa yang lulus seleksi P3K harus memilih antara tetap menjadi sebagai perangkat desa atau menjadi P3K. Hal ini menimbulkan perbedaan tafsir di kalangan pemerintah daerah dan DPRD. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro John Ponto Yanis menilai surat dari Dirjen Bina Pemda sebagai perintah yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Sementara itu, Sekretaris Daerah Deni Kondoy menyatakan bahwa pemerintah daerah tetap berpegang pada hasil konsultasi dengan BKN dan Kemenpan RB dan mengusulkan untuk mengadakan rapat virtual dengan kementerian terkait guna mendapatkan kejelasan lebih lanjut. Pernyataan dari Sekretaris Daerah ini pun memicu tanggapan dari anggota DPRD Sitaro Heri Bogar yang juga mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro, menegaskan bahwa surat dari Kemendagri merupakan perintah yang harus dilaksanakan tanpa tafsiran hukum tambahan. Ia menekankan bahwa Kemendagri adalah pembina seluruh jajaran pemerintah daerah sehingga surat tersebut wajib dijalankan. Senada dengan Heri Bogar, anggota DPRD yang juga dari fraksi PDI Perjuangan Mokhtar Kaudis mendesak pemerintah daerah untuk segera melaksanakan isi dari surat Kemendagri tersebut. Dari fraksi Golkar, Bob Yanis juga menyampaikan hal serupa. Ia menekankan bahwa surat tersebut telah dikaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hedi Yanis dari Partai Nasdem yang juga mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro memberikan pandangan bahwa meskipun sebelumnya ia mendukung pembatalan kelulusan, namun dengan adanya surat dari Kemendagri, Pemkab Sitaro wajib menindaklanjutinya segera. Ia menilai bahwa pemerintah pusat telah mengkaji seluruh dinamika proses rekrutmen sebelum mengeluarkan surat tersebut. Namun, tidak semua anggota DPRD sependapat. Everly Mbepas yang biasa disapa Hok dari Partai Nasdem tetap pada pendiriannya dan meminta pemerintah daerah untuk mengambil sikap dalam proses pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini yang harus berlandaskan pada aturan yang berlaku. Ia mengungkapkan bahwa ini bukan soal suka atau tidak suka terhadap individu tertentu, melainkan tentang menegakkan prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap regulasi.
Liem Pepas meyakini bahwa jika mereka layak diangkat menjadi P3K, DPRD pun akan mengeluarkan rekomendasi resmi kepada pemerintah daerah dan dirinya siap menjadi pihak yang menandatangani keputusan tersebut. Tapi harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan dengan pertimbangan yang matang. Pernyataan Hock tersebut memicu ketegangan dalam rapat dengan Bopianis yang menggebrak meja sebagai bentuk protes yang kemudian dibalas lagi oleh Hock. Situasi ini pun memaksa Ketua DPRD John Pontoyanis untuk menskors rapat. Akhirnya RDP mengenai P3K ini pun diskors dan menjadi tawaran dari pemerintah daerah adalah bahwa akan berkonsultasi dengan Dirjen Bina Desa Kemendagri terkait dengan surat yang dikeluarkan oleh Kemendagri tersebut. Polemik ini menyoroti pentingnya koordinasi dan kepatuhan terhadap arahan pemerintah pusat dalam proses rekrutmen P3K. DPRD Sitaro mendesak pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro untuk segera menindaklanjuti surat Kemendagri guna menghindar dampak negatif terhadap citra pemerintah daerah. Pemerintah daerah pun tetap berkomitmen untuk menyelesaikan polemik ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mencari solusi yang terbaik. Mencari kejelasan nasib dari 34 orang ini. Ya. Begitu. Supaya tidak terkatung-katung karena cukup lama ini perjuangan dari mereka ini. Ya, pesan agar supaya marilah kita semua bersama-sama bergandengan tangan bangun bersama Kabupaten Sitaro yang tercinta ini, dan marilah kita melihat ini semua dalam konteks, ya, bukan karena like in dislike, tetapi ketika itu kalau sesuai dengan aturan, ya silakan proses sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kalau memang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, maka disampaikanlah kepada pihak yang mencari keadilan ini hak atau hak mereka ini bahwa sesuai konsultasi atau sesuai aturan ini tidak bisa, jangan digantung. Dan untuk kita semua masyarakat agar supaya sudahlah kita berpolemik, kita semua berjalan pada koridor aturan, ya. Aturan yang mengatur pada kita semua. Terima kasih.